Selamat malam. Setelah mengikuti apa yang diutarakan oleh Bapak dan Ibu, ada beberapa pertanyaan saya sebenarnya. Tapi Bapak ini Pak, tolong didengarkan. Saya mulai dari persoalan pertanyaan yang agak berbau akademis, yaitu dari segi pedagogis. Tadi semua mengatakan khususnya tentang akses ya. Akses. Saya mau coba bertanya dengan Bapak dan Ibu tentang akses ke pengetahuan. Apa? Akses ke pengetahuan. Tadi bicara akses untuk ke sekolah gitu. Saya bicara akses ke pengetahuan. Bagaimana Bapak melihat bahwa apakah akses ke pengetahuan itu sudah adil atau tidak? Anda bertanya pada siapa? Pada semua. Semua. Karena ini semua mengaku mau menjadi calon. Ya. Kemudian berada di dunia pendidikan kan? Ya tentu saja saya pertanyakan dengan persoalan pendidikan. Akses kepada pengetahuan. Siapa yang bisa memberi? Jelas belum? Silakan, Bu Reni. Ya, akses ke pengetahuan anak hari ini di sekolah nyaris tidak mereka peroleh. Karena proses belajar mengajar di kelas hari ini pertanyaan saya dengan keadilan, Bu. Akses pengetahuan ini adil atau tidak? Oh, tidak adil. Di mana tidak adil? Ya, karena begini, hari ini di sekolah itu, seyogyanya anak itu memperoleh materi pelajaran itu sampai ke tingkat pemahaman, tapi yang terjadi hari ini di kelas, anak hanya cukup tahu saja tentang mata pelajaran yang dia pelajari. Dikarenakan apa? Yang pertama, karena banyaknya beban yang harus dia terima, sementara sensori register dalam otak anak tidak cukup menampung seluruh materi yang harus dia pahami. Itu yang pertama. Ya, dengan kata lain, kalau begitu, pengetahuan itu kan ada di kurikulum. Saya lebih konkret. Kalau gitu kurikulum itu, pengetahuan di dalam kurikulum itu tidak adil untuk sebagian orang. Dari sisi konten, struktur mata pelajaran yang tertuang dalam struktur kurikulum hari ini sangat tidak adil untuk anak. Bayangkan, Prof. Untuk sekolah dasar saja hari ini bagaimana beban yang diberikan terhadap siswa. Padahal beban memori anak untuk usia SD sesungguhnya dia masih harus banyak bermain, dia masih harus memperoleh sesuatu ilmu yang cukup ringan saja gitu, yang sifatnya dasar-dasar saja. Tapi yang terjadi hari ini di ruang kelas, mata pelajaran bukan membuat anak happy, tapi membuat anak takut. Oke, kaitannya dengan kurikulum yang sekarang 2013 bagaimana? Kaitannya dengan kurikulum 2013, kaitannya dengan akses pengetahuan itu. Kurikulum 2013 saya dari awal sangat tidak setuju. Karena kurikulum 2013 bukan hanya mengintegrasikan mata pelajaran yang diberikan di ruang kelas, tapi juga telah menggeser paradigma filosofik pendidikan itu sendiri. Kaitannya dengan ini kan persoalannya dengan guru begitu. Bagaimana guru itu menghadapi bukan hanya Bu Reni loh. Bukan hanya Bu Reni loh yang di sini. Terserah dengan siapa saja. Jangan bilateral terus ya. Bilateral. Ya, memang harus multilateral. Kalau saya pada posisi setuju dengan adanya kurikulum yang baru. Tapi kurikulum ini tidak akan ada artinya kalau guru itu tidak disiapkan dengan baik gitu. Karena guru ini lah yang berperan dalam melakukan memberikan akses terhadap pengetahuan. Bagaimana guru yang baik menurut Bapak? Kaitannya dengan sekolah-sekolah guru yang ada bekas LPTK. Yang jelas di dalam undang-undang guru sudah jelas bahwa nama guru yang profesional itu harus 4 kompetensi yang harus dimiliki. Pertanyaan saya lebih konkret. Bagaimana dengan LPTK yang sekarang ada? Itu sudah menghasilkan guru yang baik atau tidak menurut Bapak? Ya, itulah beberapa kejadian kasus yang terjadi adanya konversi IKIP menjadi perguruan tinggi umum universitas ini menjadi persoalan. Di mana persoalannya? Di mana persoalannya? Ya, akhirnya keluaran daripada guru-guru yang mencetak guru, akhirnya mereka tidak bisa menyiapkan guru-guru yang profesional hari ini. Enggak. Ya, iklim secara keseluruhan itu memang tidak mendukung anak itu mempunyai kompetensi yang bisa didorong oleh hal-hal yang lebih ideal. Jadi saya melihat bahwa saat ini kurikulum atau sistem pendidikan yang ada lebih menjadikan anak ini cerdas dari segi soft skill, dari segi kemampuan teknis yang ada. Tetapi bahwa hal-hal yang lebih besar daripada itu, seperti tadi dikatakan bahwa tujuan daripada pendidikan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan kehidupan pribadi masing-masing, ini yang tidak didapatkan oleh siswa. Beri contoh konkret. Ya, misalnya begini, antara student need, student welfare, student reason, dan student government. Sekarang ini hampir seluruh porsi yang diberikan pada anak lebih pada student reason. Ya, bagaimana nalar anak ini dari pagi sampai sore masih ditambah at school, itu hanya matematika, hal-hal yang fisika, kemudian hal-hal yang sangat menyangkut masalah kemampuan teknis. Anda mau apa dengan itu? Loh, jelas garis kita ya, bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya.
tolok ukur bagaimana membangun jiwa anak ini saya pengen menanyakan pada kurikulum yang ada. Dan tolok ukur keberhasilan pembangunan jiwa anak itu seperti apa. Oke. Ini yang belum berhasil. Yang lain, bergerak. Ya, Gitu loh. saya ingin ini seperti ujian aja ini. Iya. Ini ujian memang. Ini ujian. Memang ujian ini. Betul, tentu ujian. Ya, cuma ini tidak menentukan jadi DPR apa enggak ya. Betul. Baik. Tapi orang akan mendengar Anda loh. Baik. Enggak, ini Pertama, kita kecil terus nih. Pertama, jawaban saya adalah tidak adil. Saya kira sama dengan yang lain. Kita merasakan tidak adil. Tidak adil ini kita rasakan, kita lihat di lapangan ketika kita turun di dapil, kita turun di masyarakat yang lain. Nah, pengetahuan itu sebetulnya ada di mana? Kemudian tidak adilnya di mana? Ada di buku, ada di pengetahuan guru, ada di internet, ada akses-akses teknologi yang lain. Itu saya kira. Nah, ini tidak adil. Lalu kalau dikaitkan dengan soal guru, Pak, menurut saya atau pengamatan saya, guru sekarang fungsinya lebih banyak mengajar, tapi bukan mendidik. Dalam pengertian saya, yang orang pesantren, itu beda. Ada tarbiyah, ada taklim. Tarbiyah itu adalah mendidik, mendoakan, memberi contoh, uswah hasanah. Ujungnya adalah anak itu bukan cerdas, tapi juga berakhlak. Anak itu bukan pintar, tetapi juga memiliki moral, punya karakter. Jadi salah satu tujuan pendidikan nasional adalah membangun karakter. Saya potong, kira-kira Bapak bicara tentang pesantren ya. Kira-kira model belum saya lanjutkan dulu supaya Bapak juga punya pengetahuan dari sektor dunia lain, pendidikan lain. Iya, justru itu saya hanya mau langsung cepat saja. Jadi saya mau langsung cepat. Kira-kira model dari pesantren yang bisa Bapak tawarkan kepada pemerintah, kira model pendidikan yang bagaimana? Saya kira kita sependapat. Makanya saya lanjutkan. Jadi tadi itu ada tarbiyah, ada unsur dari hulu sampai hilirnya, begitu. Kemudian taklim itu bersifat transfer knowledge saja, tidak dituntut di situ untuk keteladanan, tidak dituntut di situ untuk terlalu mencerminkan moralitas dan seterusnya. Menurut saya ini harus kombinasi, karena kita tampil di dalam negara, menjadikan negara ini memiliki sumber daya yang hebat, itu bukan hanya knowledge-nya, tetapi juga moralitasnya, akhlakul karimahnya. Kesempatan terakhir di segmen ini, silakan. Saya juga berpandangan memang kalau akses terhadap pengetahuan yang ada selama ini tidak adil. Pertama saya ingin menyoroti dulu di beban ya. Jadi kalau kurikulum itu secara keseluruhan sebenarnya ini kan sudah ada kemajuan dibanding pada tahun sebelumnya. Cuman saya pribadi juga belum puas karena salah satunya adalah pembebanan kepada siswa ini cukup tinggi. Kalau kita perbandingan dengan negara lain, siswa di Indonesia ini beban mereka untuk mengakses pengetahuan itu 290 hari per tahun. 290 hari. Sementara misalnya negara-negara lain, contoh seperti Finlandia paling 190. Jadi gimana anak kita ini nggak stres karena kemudian mereka dijejali sedemikian banyak pengetahuan yang prosesnya memang lebih banyak transfer of knowledge, sehingga menurut saya ke depan yang perlu diperbaiki bahwa dari segi konten memang jangan sampai terlalu banyak membebani siswa, sehingga hari ini biar siswa nggak pada stres. Yang kedua dari segi metode juga memang benar bahwa metode ya proses pembelajarannya harus lebih didekatkan dengan model-model pendampingan seperti itu. Ini ujian berikutnya, ini ujian dulu ini Pak Darmaning Tias. Saya tidak menguji mereka karena saya tahu mereka sudah jago-jago. Oh, jago-jago ya. Saya akan melanjutkan dialog dengan Pak Malik Fajar tadi soal kesenjangan. Pak Darmaning Tias, sorry ya, berdiri lebih enak. Oke, lebih enak. baik. Terima kasih. Jadi soal kesenjangan, yang saya lihat sekarang ini sebetulnya banyak kebijakan pemerintah yang justru memperlebar kesenjangan. Yang saya contohkan adalah misalnya penegrian PTS di Jawa. Itu jelas itu akan semakin memperlebar kesenjangan karena pendidikan-pendidikan yang bagus akan ada di Jawa. Itu satu. Ini PR buat teman-teman. Saya ingin mendengar suara mereka, teman-teman ini, baik sekarang maupun yang akan datang. Kedua, soal model penerimaan mahasiswa baru di PTN-PTN yang memperbesar jalur undangan. Ini pasti juga akan menciptakan kesenjangan. Karena apa? Yang akan mendominasi PTN-PTN terkemuka adalah dari sekolah-sekolah yang memang sudah maju. Nah, ini gimana peran teman-teman nanti yang di DPR? Lalu yang ketiga, penerimaan mahasiswa model online. Kelihatannya keren, maju, modern. Tapi kita ingat bahwa di luar Jawa,
Jadi gini, konsumsi listrik itu 72% itu ada di Jawa dan Bali. 72%. 16% ada di Sumatera. Jadi yang luar Jawa, yang Indonesia Timur itu hanya kebagian 16%. Nah, bagaimana mereka juga harus online? Nah, ini juga soal akses yang mesti harus teman-teman perjuangkan. Ini dia persoalannya. Pemerataan sekali lagi. Jawabannya saat lagi di duel kandidat. Kami kembali.